Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur oleh pertolongan Tuhan, kita ada di minggu kedua di tahun baru 2023. Tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa untuk menjalani tahun yang dikatakan sebagai tahun ke-8, maka kita harus menghadapinya dengan doa dan iman kepada Allah. Kita belajar dari Yosafat, bagaimana Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Yosafat memilih untuk berdoa, untuk berpuasa tatkala menghadapi krisis yang besar dalam kehidupannya, dalam kerajaannya, dan dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yosafat adalah raja yang memenangkan peperangan tanpa pertempuran. Mari malam hari ini saya ajak kita melihat pelajaran tentang doa lainnya. Bagaimana dengan berdoa kita akan mengalami ketenangan dan kita akan dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Amin. Mari, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Ini kisah Elisa tatkala dikepung oleh pasukan negeri Aram. Demikian firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurnya." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang-orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat."
Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar. Makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri mereka." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama tentang bagaimana seharusnya kita berdoa tatkala kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang besar dalam hidup kita, sebagaimana yang dikemukakan dari peristiwa di mana Elisa, nabi yang besar itu, menghadapi krisis yang sangat besar. Bapak Ibu, sungguh satu hal yang sangat luar biasa, karena Elisa dikepung oleh pasukan Aram yang sangat besar yang berusaha untuk menangkap dia. Pada pagi-pagi hari, pelayan Elisa, bujangnya, dia keluar dari tempat tidurnya dan melihat ke bawah. Mereka melihat begitu banyak pasukan yang mengelilingi mereka, yang mengepung mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka bujangnya ini atau pelayan ini ketakutan dan mereka kembali. Dia datang kembali ke Elisa dan berkata, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Bapak Ibu, ini pergumulan yang sangat besar. Amin. Ketika malam tidur dengan begitu lelapnya, pagi-pagi bangun, sudah ada begitu banyak orang, begitu banyak tentara yang mengepung untuk menangkap Elisa dan tentunya juga dengan bujangnya. Mungkin tidak ada dari antara kita yang mengalami persoalan ini. Ketika kita bangun pagi-pagi, tiba-tiba di depan rumah kita ada begitu banyak orang yang ingin mencelakai kita. Tetapi saya yakin kita semua tahu bagaimana rasanya ketika kita tiba-tiba diperhadapkan pada satu masalah yang bisa saja menghancurkan kehidupan kita. Tiba-tiba kita mengalami sakit, tiba-tiba kita mengalami persoalan yang berat dalam hidup kita. Dan tentunya kita dapat memahami kenapa bujang dari Elisa ini begitu ketakutan dan berkata, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Namun demikian berbeda dengan Elisa, saudara. Kalau pelayannya, kalau bujangnya ketakutan luar biasa, tetapi Elisa dengan santai, dengan tenang, dia mengatakan kepada hambanya itu, ayat yang ke-16, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Elisa dapat melihat dunia rohani. Amin, Bapak Ibu. Apa yang tidak dilihat oleh bujangnya, itu dia melihatnya. Kemudian Elisa berdoa agar mata pelayannya ini dibuka oleh Tuhan supaya dapat melihat. Tiba-tiba pelayannya ini dapat melihat dunia roh yang sudah terlihat sebelumnya oleh Elisa. Gunung itu dipenuhi dengan begitu banyak kereta, kuda dan kereta yang berapi di sekeliling Elisa. Ketika Elisa berjalan keluar dan tentara Aram itu berusaha untuk menangkapnya, maka dengan tenang Elisa berdoa meminta supaya Tuhan membutakan mata tentara itu. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi buta dan Elisa menuntunnya sampai ke kota Samaria. Dan di Samaria Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata mereka, dan betapa terkejutnya tentara yang sangat besar ini karena melihat mereka dikepung di Samaria. Tetapi sungguh luar biasa, Elisa
berkata kepada Raja Israel untuk tidak membunuh mereka, tetapi untuk menyediakan makan jamuan bagi mereka, dan sesudah itu menyuruh mereka pergi kembali kepada tuannya. Dan untuk sementara waktu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Israel tidak diganggu lagi oleh orang Aram. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Bahwa sesungguhnya Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan itu sanggup menolong kita saat kita menghadapi krisis dalam kehidupan. Amin. Tuhan itu penolong yang cukup bagi kita. Tuhan sanggup melepaskan kita saat kita menghadapi krisis dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah bahwa doa itu adalah sarana untuk kita dapat memiliki hubungan atau akses kepada Tuhan yang limpah dengan pertolongan itu. Itu sebabnya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang cukup bagi kita, Tuhan yang sanggup menolong kita. Tatkala kita menghadapi krisis apapun dalam kehidupan ini, jangan takut, jangan panik. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa kepadanya saat pencobaan itu melanda kehidupan kita. Amin. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh, kita dapat melihat pertolongan Tuhan akan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari, saya akan menyampaikan beberapa hal, setidaknya ada 2 hal yang sangat penting dari pelajaran yang kita dapat dari kisah ini. Yang pertama, perhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sumber segala pertolongan di saat-saat kita menghadapi krisis dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu, diprediksi tahun ini menjadi tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan kesukaran. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan yang cukup bagi kita di saat kita harus menghadapi kesukaran atau masa-masa krisis dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti ayat-ayat ini, maka kita melihat betapa luar biasanya Allah Israel itu. Betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Ayat-ayat ini mengemukakan bahwa Allah itu Maha Tahu, bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan bahwa kedaulatan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan umatnya. Yang menarik apa Bapak Ibu? Tidak ada nama lain yang disebut dalam kisah ini selain nama Elisa. Dan Elisa itu disebut sebagai abdi Allah. Tidak disebut siapa nama bujangnya. Tidak disebut siapa nama Raja Israel. Tidak disebut siapa nama Raja Aram. Apalagi pegawai-pegawai dari Raja Aram itu. Yang disebut adalah Elisa. Dan itu pun dia disebut sebagai abdi Allah. Ada tafsiran yang mengatakan kenapa hanya Elisa, satu nama yang disebut dalam kisah ini. Dan kenapa juga ditekankan 3 kali bahwa dia adalah abdi Allah. Sebab Allah mau ketika kita membaca kisah ini, kita ini fokus pada Elisa dan hanya fokus kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan kalau kita fokus kepada Tuhan dalam membaca kisah ini, maka kita akan belajar hal-hal yang sangat luar biasa tentang siapakah Tuhan itu dalam kehidupan kita tatkala kita menghadapi krisis. Bapak Ibu, saat kita menghadapi krisis, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, jangan fokus pada diri sendiri karena kita akan lemah sebab kita manusia terbatas. Amin. Jangan fokus pada masalah, pada krisis, sebab bisa saja masalah kita besar, tetapi fokuslah pada Tuhan sebab Dia Allah yang maha besar. Dan kalau Allah kita adalah Allah yang maha besar, maka Dia pasti sanggup menolong kita. Sanggup melepaskan kita dari krisis yang kita hadapi. Nah, siapakah Tuhan? Ya, sehubungan dengan pencobaan yang kita alami. Dalam teks ini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Tuhan itu maha tahu. Ya, Dia omniscient. Dia itu mengetahui segala sesuatu. Dan Dia adalah Allah yang maha bijaksana.
Kalau kita membaca dari ayat yang ke-8, kita memperhatikan bagaimana Tuhan itu mengetahui persis apa yang direncanakan oleh Raja Aram untuk menyerang bangsa Israel. Dan Tuhan yang Maha Tahu itu memberitahukan yang direncanakan Raja Aram di tempat tidurnya kepada abdi Allah ini, kepada Elisa ini. Dan kemudian Elisa menyampaikan itu kepada Raja Israel, sehingga Raja Israel terluput dari siasat Raja Aram. Amin Bapak Ibu. Tatkala kita menghadapi krisis apapun juga, Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan pasti mengerti apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menghadapi krisis itu. Bapak Ibu, sampai-sampai Raja Aram ini begitu marah, begitu geram, karena tidak hanya 1 atau 2 kali, sering kali bahkan rencana penyerangannya gagal. Kamu turun ke sini, hadang di sini, serbu di sini. Tetapi bangsa Israel selalu dapat mengantisipasi rencana mereka. Kenapa? Sebab Allah mereka Maha Tahu. Sampai raja ini geram dan bertanya kepada pegawai-pegawainya, tidak dapatkah engkau mengatakan kepadaku siapa di antara kamu yang memihak kepada Raja Israel? Tetapi salah satu pegawainya luar biasa, dia berkata seperti ini, ayat yang ke-12. Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurnya. Bapak Ibu, untuk menyadap satu ruangan sekarang ini dibutuhkan teknologi yang sangat hebat. Tidak tahu dibutuhkan berapa intelijen ya untuk menyadap pembicaraan, untuk mengetahui rencana negara lain. Tetapi semuanya itu tidak efektif, tidak efisien dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Katanya intelijen yang hebat di dunia ini luar biasa. Tapi tidak ada yang seperti Allah kita. Tuhan tahu persis apa yang dipikirkan oleh setiap orang. Tuhan tahu persis apa yang dikatakan dan dirahasiakan oleh setiap orang. Sebab Tuhan Allah kita Maha Tahu. Dan kalau Bapak Ibu tahu bahwa Allah kita Maha Tahu, maka tenanglah hati kita, sebab Dia tahu persis apa yang kita hadapi, sehingga Dia tahu persis bagaimana menolong kita. Amin. Amin. Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Dan yang menarik adalah saudara, karena marahnya Raja Aram ini, coba lihat di mana Nabi Elisa itu berada. Saya lihat ini pikiran yang bodoh. Karena tentunya Elisa tahu bahwa Raja Aram hendak mengepung dia. Bisa saja Elisa akan bersembunyi sebelum tertangkap, tetapi Elisa menghadapi serbuan atau usaha untuk menangkapnya itu dengan caranya Tuhan. Dia tidak menyembunyikan diri, dia tidak melarikan diri, tetapi menghadapinya dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Memimpin pasukan ini ke Samaria dan memberi makan mereka di sana untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Tahu, dan bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Dan ini diketahui oleh Elisa sebab dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita menghadapi pergumulan yang berat. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu semua pikiran kita, Dia tahu semua rahasia kita, Dia tahu pergumulan kita. Tidak ada gunanya kita menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Bahkan dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi dosa itu untuk diakui di hadapan Tuhan. Dan kalau kita merasa kekurangan hikmat, saudara, dalam menghadapi krisis kita, dalam menghadapi persoalan kita, kita dapat sewaktu-waktu meminta hikmat Tuhan untuk diberikan kepada kita. Amin. Coba kita lihat dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan maha bijaksana, Dia dapat menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Mintalah hikmat daripadanya, mintalah pertolongan kepadanya, maka kita akan melihat kemenangan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, siapakah Tuhan dalam hubungannya dengan masalah yang kita hadapi? Siapakah Tuhan dalam hubungan dengan krisis yang sedang kita hadapi? Saudara, teks ini menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak hanya Dia tahu apa yang kita hadapi, tetapi Dia berkuasa untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia dapat mengatasi segala masalah yang besar sekalipun yang kita hadapi dalam hidup ini. Sebagaimana Elisa dapat mengatasi masalah besarnya oleh karena pertolongan Tuhan, demikianlah Tuhan sanggup menolong kita dapat mengatasi krisis atau masalah besar yang sedang kita hadapi. Apakah Bapak Ibu punya masalah seperti yang dihadapi oleh Elisa? Ada pasukan yang besar yang mencoba untuk menangkap saudara, yang mencoba untuk menangkap atau menganiaya saudara, mencelakai saudara. Bapak Ibu, Allah punya kuasa untuk menolong kita. Amin. Coba apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Ini yang akan membuat kita tenang menghadapi tahun yang disebut dengan tahun ke-8 ini. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Kita membaca sepasukan tentara dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Daud berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Sungguh menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu perhatikan, bukanlah masalah besar bagi Allah untuk mencelikkan mata bujang Nabi Elisa sehingga dia melihat dunia rohani saudara. Tidak menjadi hal yang sukar bagi Allah untuk membutakan pasukan Raja Aram. Dan tidak sukar bagi Tuhan untuk mencelikkan lagi mata pasukan Raja Aram itu. Hanya dengan berdoa secara sederhana, maka itu semua terjadi. Tuhan butakanlah mata mereka, lalu mata mereka dibutakan. Ada amin Bapak Ibu? Ketika Tuhan berkata, Tuhan bukalah mata mereka, lalu mata mereka dibukakan oleh Tuhan. Apa artinya bagi kita? Tuhan sanggup menolong kita seberapa besar pun masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan sanggup melepaskan kita seberapapun besar masalah yang sedang kita hadapi. Lalu mengapa kita takut? Mengapa kita panik? Mengapa kita berteriak seperti bujang Nabi Elisa? Celaka Tuhan, apa yang akan kita perbuat? Kalau kita mengetahui bahwa Allah kita maha tahu, Allah kita maha kuasa, mari kita berkata seperti Elisa, jangan takut. Sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak dari yang menyertai mereka. Amin. Tuhan kita maha tahu, Tuhan kita maha kuasa. Hanya dengan berfirman Dia menjadikan alam semesta, maka percayalah tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita hadapi tahun ini, berdoalah kepada Tuhan dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti ini. Ya, tapi saya bukan Elisa. Saya berdoa tetapi jawabannya tidak seperti yang Elisa alami. Elisa berkata, celikkan matanya, lalu matanya celik. Elisa berkata, Tuhan butakan matanya, lalu mata mereka buta. Elisa berkata, Tuhan buka lagi matanya sehingga mereka melihat dan mereka melihat. Tapi bagaimana dengan saya?
Bapak Ibu, saya mau melihatkan contoh yang luar biasa, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat mengasihi milik kepunyaannya. Dia sangat melindungi milik kepunyaannya, tetapi tidak dengan cara yang sama. Amin. Amin. Tuhan melindungi milik kepunyaannya, menjaga milik kepunyaannya sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Dia. Saudara, jika kita milik Tuhan, yakinlah bahwa Dia pasti akan memelihara kita. Kalau kita umat kepunyaan Allah, yakinlah bahwa Dia pasti melindungi kita, bahwa pasti Dia akan menjaga kita. Seperti dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11, perhatikan. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu, siapa yang bisa mengalahkan kita kalau Tuhan di pihak kita? Tuhan dikatakan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi. Bapak Ibu perhatikan, malam hari Elisa tidur dengan begitu nyenyaknya, bahkan pelayannya juga tidur dengan begitu nyenyaknya. Tetapi tiba-tiba di pagi hari ada bahaya yang mengancam mereka. Tapi sungguh luar biasa, mereka diizinkan untuk melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah melihat ada malaikat yang menjaga sekeliling kita. Kita nggak pernah melihat ada pasukan kereta berapi yang menjaga sekeliling kita. Lalu apakah benar-benar Tuhan memelihara kita? Apakah itu hanya khusus untuk Elisa? Tetapi bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa sekalipun kita tidak melihat ada malaikat yang berjaga sekeliling kita, sekalipun kita tidak melihat kuda, pasukan, kereta berapi mengelilingi kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka ada di sekeliling kita. Amin. Mereka ada di sekeliling kita. Coba kita lihat kehidupan Yusuf. Yusuf mulai sejak mudanya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika dia diutus oleh ayahnya untuk mengetahui di manakah keadaan mereka, maka berjumpalah Yusuf di Dotan, seperti tempat di Dotan di mana Elisa tinggal pada waktu itu. Dan di Dotanlah Yusuf ditangkap dan dimasukkan di dalam sumur. Sesungguhnya Yusuf hendak dibunuh, tetapi Yehuda menyelamatkan dia, kemudian dijual kepada pemilik budak, dan dia dibawa ke Mesir, lalu menjadi budak dari Potifar. Ya, ketika kehidupannya sedikit lebih baik, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan di dalam penjara. Di mana Tuhan? Kita tidak membaca ada malaikat Tuhan yang berjaga sekeliling Yusuf. Tidak diceritakan juga bagaimana Yusuf melihat pasukan yang berjaga sekeliling dia. Tetapi kalau kita melihat kisah Yusuf, ternyata Allah melindungi Yusuf sedemikian rupa sampai Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin. Amin. Tanpa Yusuf melihat ada malaikat yang menjaga dia. Tanpa Yusuf melihat ada pasukan yang berjaga sekeliling dia. Tapi sekali lagi saya katakan, sekalipun Yusuf tidak melihat itu dan kita tidak melihat ceritanya, kita seharusnya percaya sebagaimana firman Tuhan, ada malaikat yang berjaga sekeliling orang-orang yang mengasihi dia. Bahwa Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga umat ketebusannya di dalam setiap jalan kehidupan mereka. Coba lihat dalam Kejadian 50 ayat 20. Ini akhir dari kehidupan Yusuf. Di Mesir, saudara, ditulis seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Meskipun Yusuf tidak melihat satupun malaikat yang ada di sekelilingnya, tapi sesungguhnya
malaikat itu ada bersama-sama dengan dia. Amin. Bahkan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Allah berdaulat menentukan apa yang akan dialami oleh Yusuf. Allah menjaga dia sampai Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikianlah kita harus yakin. Mungkin tidak seperti Elisa, kita tidak dapat melihat penglihatan tentang dunia roh. Kita tidak dapat melihat bagaimana malaikat itu berjaga sekeliling rumah kita. Kita tidak tahu itu. Tetapi percayalah, Allah mengasihi kita dan Allah pasti menjaga kita dan kita pasti akan dipeliharanya. Amin. Mari. Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan sanggup menolong kita saat kita menghadapi krisis sebab Dia Maha tahu, sebab Dia Maha kuasa. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, perhatikan bahwa doa itu adalah cara untuk kita mendapatkan ketenangan tatkala kita menghadapi pergumulan ataupun krisis dalam kehidupan kita. Doa itu akses, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yesus cukup bagi kita. Yesus sanggup menolong kita. Doa menjadi akses untuk kita dapat mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Coba kita lihat dalam Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Sungguh luar biasa ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Doa itu adalah akses untuk kita dapat memiliki apa yang kita perlukan dari Tuhan. Tatkala kita khawatir, tatkala kita dalam pergumulan, jangan kita khawatir, tetapi berdoalah. Nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, yang namanya masalah, yang namanya krisis itu bisa terjadi tiba-tiba. Seperti yang dialami oleh Elisa dan bujangnya. Mereka aman-aman saja sebelumnya, tidur nyenyak, tetapi pagi-pagi ada begitu banyak pasukan yang hendak menangkap mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Hidup itu memang tidak pasti. Amin. Seperti pujian tadi, hidup tidak menentu dikatakan. Mari kita hadapi hidup itu. Ada banyak cara untuk kita bisa mati sebelum hari ini berakhir, saudara. Kita tidak tahu. Mungkin itu kecelakaan, mungkin itu stroke, mungkin itu gempa bumi yang besar, mungkin tsunami, mungkin kebakaran, mungkin apa saja. Hidup itu sungguh-sungguh rapuh. Amin, Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, hidup manusia itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu sebabnya betapa kelirunya kita kalau kita hanya memikirkan hidup yang ada di dunia ini. Kita harus fokus pada kekekalan. Amin. Sebab hidup ini tidak menentu. Ketidakpastian hidup ini seharusnya membuat kita hidup setiap hari dalam kebergantungan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bergantung pada Tuhan? Fokus pada doa dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Fokus pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan sebab hidup ini singkat. Hidup ini rapuh. Krisis bisa terjadi tiba-tiba. Bagaimana kita bergantung? Sekali lagi, kita harus menjadi pribadi yang terus berdoa kepada Tuhan. Lihat, Elisa hidupnya ditandai dengan doa. Ketika bujangnya tidak bisa melihat, dia berdoa kepada Tuhan supaya bujangnya dapat melihat. Ketika datang musuh, dia berdoa supaya mereka dibutakan oleh Tuhan.
Ketika musuh sampai di Samaria, maka Elisa berdoa supaya musuh-musuhnya matanya dibukakan. Doa ini menjadi tanda bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Apa pentingnya doa? Dari teks ini kita belajar, doa itu membuat kita merasa tenang. Amin. Doa itu membuat kita tidak gampang panik, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir, tidak gampang cemas. Doa itu memberikan ketentraman yang sangat besar tatkala kita menghadapi pencobaan. Ada dua sikap yang berbeda antara sikap Elisa dan bujangnya dan pelayannya. Pelayannya begitu ketakutan, celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat? Tapi Elisa berkata, jangan takut. Sebab yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang menyertai mereka. Sekalipun tidak dituliskan dalam teks ini, saya yakin yang membedakan respon Elisa dan respon bujang Elisa adalah Elisa seorang yang terus-menerus berdoa. Amin Bapak Ibu. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yang terus berdoa, memiliki respon yang berbeda terhadap krisis dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa. Dan saya tahu, kalau Elisa menuntun musuh-musuhnya ke Samaria dan melarang Raja Israel untuk membunuh mereka, tetapi diperintahkan untuk memberi makan mereka, membuat perjamuan yang besar, itu karena Elisa mengetahui dari doa-doanya kepada Tuhan. Ingat, doa bukanlah sebuah komunikasi yang sifatnya searah, kita hanya menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu, tidak. Tetapi doa ini hubungan dua arah, amin. Berdoa tidak selalu kita yang mengatakan kebutuhan kita, tetapi berdoa juga bisa berarti kita mau mendengar apa yang Tuhan akan katakan kepada kita. Elisa begitu luar biasa, dia mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Raja Aram. Dia tahu bagaimana menolong Raja Israel, dan dia mengerti apa yang harus dilakukan dengan musuh-musuhnya. Itu semua didapat karena Elisa hidup di dalam doa. Mari Bapak Ibu, menghadapi masa-masa yang sukar ini, kita mau terus berdoa. Amin. Paulus berkata, tetaplah berdoa. Jadi doa itu memberikan ketentraman yang sangat besar tatkala krisis melanda dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, doa itu membuka mata kita untuk melihat realitas rohani, Bapak Ibu ya. Ya, biasanya manusia atau kita ini hanya melihat kenyataan itu sejauh apa yang dapat kita lihat, sejauh apa yang dapat kita raba, sejauh apa yang dapat kita dengar dengan tubuh kita, dengan indera kita, sejauh apa yang dapat kita cium ataupun yang kita kecap, itu yang dianggap sebagai realita. Itu yang dilihat oleh bujangnya Elisa. Dia melihat sepasukan tentara yang sangat besar, tentara dengan kereta dan kuda yang mengepung mereka, dan itu satu-satunya realitas yang dia lihat. Sehingga dia merasa ketakutan, merasa cemas, dan berkata, celaka kita Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Tetapi bagi Elisa, kenyataan yang sesungguhnya itu bukan kenyataan yang dapat dia lihat dengan seluruh inderanya, dengan matanya, yang didengar dengan telinganya, yang dikecap dengan bibirnya, yang dicium dengan hidungnya, yang tidak. Tetapi bagi Elisa, kenyataan sesungguhnya adalah kenyataan rohani. Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, jangan hanya kita menganggap kenyataan itu sejauh apa yang kita lihat, yang dapat kita dengar, apa yang dapat kita raba, yang dapat kita kecap. Tidak. Ada realita yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, yaitu realita rohani tentang Allah dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Dan kita akan bisa melihat kenyataan-kenyataan rohani kalau kita hidup di dalam doa.
Bapak Ibu, doa akan membuat kita dapat melihat realitas-realitas rohani. Sekalipun mungkin kita tidak melihat malaikat secara kasat mata ya, kita tidak melihat ada sepasukan berapi yang menjaga sekeliling kita. Tetapi doa akan membuat kita memahami bahwa sesungguhnya di balik apa yang kita lihat, di balik apa yang kita rasa, yang kita dengar, ada realitas yang sangat besar mengelilingi kita. Itulah realitas rohani, itulah realitas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saat-saat kita seorang diri, kita berpikir tidak ada orang yang menemani saya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan tahu bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak akan merasa kesepian sekalipun kita seorang diri. Ya, kalau kita melihat dengan mata jasmani, ya sepi. Ya, sunyi sepi sendiri kata lagu itu. Tapi kalau kita melihat realitas rohani, ada Yesus yang selalu peduli. Amin. Ada Yesus yang selalu mengerti. Yesus di hati, tak ada susah, tak ada sedih. Yesus di hati. Amin. Apa yang membuat bujang Elisa ini begitu ketakutan? Karena dia hanya menilai realitas dari apa yang dapat dia lihat dengan mata. Yang dia dengar dengan telinga, yang dapat dirasa dengan panca inderanya. Tetapi tidak dengan Elisa. Realitas yang sesungguhnya adalah bahwa ada Allah yang menyertai dia. Ada malaikat yang berjaga-jaga sekeliling dia. Itu yang membuat dia tenang, damai, sukacita, menghadapi krisis yang sebesar apapun juga. Kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dapat melihat realitas rohani bahwa Allah menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, apapun yang terjadi, kita tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Nah, contoh yang lain siapa? Paulus. Paulus dia dapat melihat realitas rohani. Dia mengatakan seperti ini di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, coba kita lihat. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Secara mata jasmani, musuh Paulus adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang hendak membunuhnya. Tetapi itu bukan realitas satu-satunya yang dia hadapi. Realitas yang sesungguhnya adalah dia melihat peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan. Melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, mari kita banyak berdoa supaya kita tidak hanya tertuju pada realitas yang dapat kita lihat, dapat kita rasa, dapat kita raba, dapat kita cium, dapat kita dengar dengan panca indera kita. Tetapi mari kita banyak berdoa supaya kita bisa melihat sesungguhnya ada realitas rohani yang besar. Ada Tuhan yang menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Itu yang sangat penting. Sehingga kita mengalami ketentraman yang luar biasa dalam hidup ini. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah bahwa doa itu memungkinkan kita untuk mengalami pertolongan Tuhan untuk hal-hal yang tidak mungkin dapat kita lakukan secara manusiawi. Bapak Ibu, doa Elisa untuk Allah membuka mata bujangnya sehingga dapat melihat realitas rohani itu bukanlah doa untuk menolong
bujangnya supaya apa yang ada padanya, apa yang pernah dia lakukan dapat dilakukan lagi, tidak. Sama sekali bujangnya tidak pernah dapat melihat realitas rohani. Sehingga sesungguhnya yang didoakan oleh Elisa adalah hal-hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri selain oleh pertolongan Tuhan. Demikian juga ketika dia berdoa untuk membutakan musuh-musuh mereka dan membuka lagi mata mereka. Itu sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak akan mustahil bagi Tuhan. Makanya saudara, kalau kita berdoa untuk pergumulan kita, untuk masalah kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita doakan sebenarnya hal-hal yang sama sekali tidak dapat kita lakukan, yang hanya mungkin terjadi oleh karena pekerjaan Tuhan. Ada banyak masalah yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan doa kita akan melihat mujizat. Amin. Mari. Untuk bisa menghadapi krisis dengan tenang, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Dia adalah Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menolong kita. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengalami kemenangan dalam menghadapi krisis, berdoalah kepada Tuhan, sebab doa akan menolong kita untuk mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari, seperti Elisa, kita mau sungguh-sungguh berdoa, karena doa adalah jembatan untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita berdiri.